Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di tema 6, subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat di pembelajaran pertama. Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak, Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan ini, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan mengikuti upacara tersebut, akan tumbuh rasa cinta pada bangsa negara kita. Selain itu, kita akan mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka, sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, kita harus mampu menjalankan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Tahukah kalian apa itu tanggung jawab? Baik, untuk lebih mengetahui bagaimana wujud tanggung jawab, silakan baca teks yang ada ya, yang berjudul Wujud Tanggung Jawab sebagai Warga Negara. Nah, anak-anak, tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri. Sehingga tanggung jawab itu bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa dia untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan hukum dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia tidak cukup dihafalkan, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya menghargai pendapat teman saat diskusi dalam kelas. Ya, hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Untuk itu, setiap warga negara yang baik harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan diri, sikap, dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan. Membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia juga akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Ya, anak-anak, masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Anak-anak, tahukah kalian bahwasanya teks yang tadi kita baca adalah teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama itu apa ya?
Ya, gagasan utama itu dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Nah, perhatikan teks yang tadi kita baca, ya, paragraf pertama gagasan utamanya itu pengertian tanggung jawab, kemudian letaknya itu di awal paragraf. Ya, selanjutnya untuk paragraf kedua sampai ke-6, silahkan kalian mencari gagasan utamanya dan tentukan letaknya di mana. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwasanya tujuan negara salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan bahwasanya kehidupan masyarakat akan lebih sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat sejahtera. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, ya, seperti mengembangkan sikap saling toleransi antara warga negara atas perbedaan masing-masing. Ya, kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Untuk itu setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai karena beragam suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan budaya Indonesia. Upaya yang lainnya yaitu pemerataan pembangunan. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Selain itu, memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera, karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Nah, anak-anak, bersyukur ya kita sudah menjadi negara yang merdeka. Ya, salah satu makna proklamasi kemerdekaan adalah memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa kita untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri yang ada di dalam negara kita. Nah, anak-anak, coba lakukan wawancara dengan orang tua di rumah. Ya, pertanyaannya seputar menurut mereka apa makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera? Ya, jawabannya bisa ditulis di kolom seperti ini ya. Baik, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.